Halo Sobat CWI, hari ini CWI Insight akan membahas sistem pemerintahan. Kita di Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, yang di dalamnya Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Nah, sistem presidensial ini memegang teguh prinsip checks and balances yang membagi kekuasaan ke dalam 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan bertanggung jawab menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Sebagai ilustrasi, DPR RI yang merupakan legislatif harus dapat mengawasi, mengkritisi, dan meminta penjelasan dari eksekutif, yaitu presiden dan jajaran pemerintah. Sebaliknya, presiden dan pemerintah juga bisa mengajukan dan terlibat dalam perumusan rancangan undang-undang yang merupakan kewenangan DPR. Hal inilah yang membedakannya dari sistem parlementer. Pada sistem presidensial, kepala negara dan pemerintahannya dipegang oleh presiden. Sedangkan pada sistem parlementer, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, sementara kepala negaranya bisa presiden, raja, atau ratu. Dalam sistem presidensial, presiden dan anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat. Sementara dalam sistem parlementer, Perdana Menterinya diangkat dari anggota parlemen, dan rakyatlah yang memilih anggota parlemen melalui pemilu. Pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial jelas dan tegas antara eksekutif yaitu presiden dengan legislatif yaitu DPR, di mana presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam parlementer, pemerintahnya yaitu Perdana Menteri dan Kabinet merupakan bagian dari parlemen, di mana mereka harus mempertahankan dukungan mayoritas. Dalam hal ini, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Kedua sistem ini punya pendekatan yang berbeda untuk memastikan kekuasaan tidak terkonsentrasi di tangan satu pihak. Sistem presidensial butuh pengawasan dari DPR terhadap presiden. Namun DPR tidak bisa menjatuhkan presiden yang memiliki masa jabatan yang pasti. Demikian juga sebaliknya, presiden tidak bisa membubarkan DPR. Dalam sistem parlementer, pengawasan dan perimbangan ditandai oleh hadirnya partai oposisi di parlemen dan berlakunya mekanisme perdebatan antara partai berkuasa dengan partai oposisi. Masa jabatan Perdana Menteri selaku pemerintah bergantung pada dukungan parlemen. Jika pemerintah gagal bertanggung jawab atas suatu program kebijakan, mereka bisa diturunkan oleh parlemen lewat mosi tidak percaya. Nah, idealnya di Indonesia, DPR dan Presiden harus dapat saling mengawasi dan mengimbangi, baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun pengalokasian anggaran. Namun dalam kenyataannya, sepertinya sulit ya, karena para pimpinan partai politik yang di DPR juga menduduki kursi menteri di kabinet pemerintah. Nah, gimana menurut Sobat CWI? Apakah DPR akan bisa secara nyata menjalankan fungsi pengawasan ataukah hanya formalitas semata tanpa adanya kontrol yang efektif?